Nah, oleh karena itu, ketajaman guru mengidentifikasi, keluasan guru untuk menampung hasrat mereka, lalu kepandian guru untuk ngatur, itu tumpuannya ada di mana? Tumpuannya ada di metode. Yang ada di metode. Dan ada di sirkulasi. Audio Jungle. Audio Jungle. Pembelajaran bahasa Indonesia itu kan berbasis teks ya. Teks itu kan tidak lari dari bentuk, ya kan? Struktur, makna, kebahasaan. Pasti 4 itu. Bentuk, struktur, makna, kebahasaan. Pasti 4 ini teks itu, ya. Dan teks itu kan macam-macam ya. Ada teks, recon. Apa recon itu? Recon itu menceritakan kembali pengalaman dia. Recon. Nah, recon itu menceritakan kembali. Nah, menceritakan kembali itu ada yang lucu dan tidak. Nah, kalau lucu namanya exemplum. Exemplum. Tahu cerita lucu yang sebenarnya tidak lucu tapi kejadian jadi lucu. Contohnya ketika dulu suamimu pas ke rumahmu ngentut. Tut gitu kan. Terus ibumu bilang, "Ya enggak apa-apa, namanya masuk angin," gitu kan. Tapi kan malunya setengah mati. Tapi sudah kadung terjadi jadi lucu. Itu exemplum. Atau kamu kondangan sepatunya lepas. Solnya lepas 1. Aduh malunya. Pernah kamu exemplum itu? Banyak yang mungkin salah minum, miliknya teman diminum, aduh isinya setengah mati. Tapi udah terjadi, itu recon yang exemplum. Ya, recon itu menceritakan kembali cerita yang pernah dia alami, tapi ada yang lucu dan ada yang tidak lucu. Yang lucu itu exemplum. Cerita exemplum. Tiap orang pasti punya exemplum. Pasti punya. Embu seleretane macet. Ya kan? Embu pas wayai terus tutupi jaket. Pokoknya macam-macam lah. Laki-laki juga banyak exemplum. Ya, nek perokok keliru. Keliru apa? Enggak pas nyedot ngene, dadak pas panase. Atau apa itu exemplum. Ya. Nah, sekarang ambil lagi, saya lihat ada karton lagi ya. Maksud saya dibaliknya, tapi nggak enak lah, ngambil lagi aja ya. Nggak apa-apa ya dipakai? Tidak apa-apa. Karena janji saya sama si Iza, 4 orang 1 karton ya. Tapi ternyata dilebihkan, bagus. Kalau nggak dibaliknya. Sudah dibuka lagi. Yang ini nggak usah digulung, biar gitu aja. Sudah? Sudah? Nah, kita akan membuat tabel. Tabel kiri itu ciri siswa. Ciri siswa mungkin ini berdasarkan apa? Zodiak, yang satunya berdasarkan golongan darah ke bawah. Nah, kanannya yang ada di segi 4 tadi, gurunya harus seperti apa, medianya apa, metodenya apa, materinya harus seperti apa. Kalau materi itu apa banyak joget, apa banyak apa, ngerti maksudnya ya? Kan ini kunci ini kunci. Lingkaran ini kunci. Nah, ya kan? Metode guru, siswa, metode, materi. Siswanya seperti apa? Ya, paham? Paham untuk semua? Jadi, Anda nanti membuat tabel, cirimu kan melankolis,
Buat tabel ke bawah. Set. Sama apa tadi? Gender laki-laki. Lalu di garis materinya apa? Kalau gender materinya harus apa? Panjang apa pendek? Terus di sini kan di temanmu ada ini. Nah ini 4 ini. Jadi ada 4 kolom. 1, 2, 4 ya. Paham ya? Oke. Begitu juga ini. Ini kan ada 2. Semua apa? Otak kiri, otak kanan, gaya belajar. Jadi ini ditulis di sini. Otak kiri, otak kanan, visual, audio, kinestetis. Di sini gurunya harus seperti apa, materinya harus seperti apa. Terus satunya lagi, metodenya apa yang cocok ya kalau ngajarkan bahasa. Ini tadi apa? Ciri. Jadi tulis ini, panjang sini ya. 8 atau ke bawah terserah. Di sini 8 kecerdasan sama satunya apa? Ya, wajah. Terus ada 4 kolom. Kolomnya ini. Kalau anak ini spasial, gurunya harus seperti apa? Ngajarnya harus bagaimana ya? Nah, terus metodenya apa yang cocok? Terus, nah ini. Jadi ngambil yang di sini ya. Jadi ngambil yang di kotak tadi. Oke. Jadi nanti poinnya di sini. Kan ke sini. Untuk apa guru siswa? Oh ya. Ini beda laki-laki perempuan. Karena gender tadi. Oh, ada. Iya, ada. Enggak cukup di sini aja. Oh, gitu enggak apa-apa. Supaya ini 4. Ya. Semua diarahkan ke teks ya. Materi pembelajaran SMP kan teks ya. Teks sastra, teks apa. Kalau golongan darah O, kalau ngajarkan teks, dia harus seperti apa? Metodenya apa yang cocok untuk golongan darah O? Terus apa lagi nih? Materinya apa yang cocok? Tebel apa tipis, apa panjang, apa? Ya. Golongan darah O itu kalau beri materi panjang ya lari dia. Kalau A cocok ya dan seterusnya. Sesuai lingkaran ini aja. Nah, ini kan untuk kerpean. Lingkaran itu kan untuk kerpean.
Kurang 5 menit. Ayo cepet ya. Panitian kote sekarang harus nanti ya. Sekarang materi selanjutnya internasional di eksperimen. Ah ya, eksperimen. Nah, kalau sudah pertanyaannya dari 20 siswa, apakah semuanya punya jumlah yang sama? Kan golongan darah itu O, A, B, AB. 4 ya. Apakah 20 itu 5555? Bisa jadi O lebih banyak, bisa jadi A lebih banyak, dan seterusnya. Termasuk kecerdasan, Gartner. Apakah semua linguistik? Apakah semua musikal? Apa semua spasial? Lalu seperti apa? Lalu melankolis, flegmatis, korelis. Apakah semua melankolis? Nah, sekarang bagaimana nge-mix-nya? Nge-mix-nya seperti apa? Karena kan education for all, pendidikan untuk semua. Kita tidak boleh meminggirkan salah satu demi satunya. Nah, oleh karena itu, ketajaman guru mengidentifikasi, keluasan guru untuk menampung hasrat mereka, lalu kepandian guru untuk ngatur, itu tumpuannya ada di mana? Tumpuannya ada di metode. Yang ada di metode. Dan ada di sirkulasi. Sekarang musik yang akan saya kuatkan. Besok harus yang linguistik. Besok ini. Oh si O nggak boleh ketemu O. Dia harus ketemu ini. Oh suatu saat O semua ini. Saya ingin tahu. Jadi ketika masuk kelas, guru itu apa yang harus diketahui? Data. Jadi kalau Anda di kelas 7, Anda harus tahu data SD. Bahasa Indonesianya berapa ini si cemplon-cemplok, percil, berapa? Harus punya catatan sendiri. Kan dia tahu di SD-nya. Jumlah murid kan 30. Kamu harus tahu 30 nilai di SD-nya berapa bahasa Indonesia dia. Oke. Setelah itu tarik lagi
Kalau perempuan pasti sudah dibedain ya, bedakan ya perempuan dan laki-laki ya. Tarik lagi kecerdasannya. Tarik lagi apa? Pak, kalau nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu, Anda terpaksa melakukan tes kecil-kecilan di pertama masuk. Tapi seharusnya itu tugas guru BK. BK mengidentifikasi siswa berdasarkan 8, tapi sebenarnya ada 10 perbedaan. Tapi nggak apa-apa lah 8. BK itu harus nyerap 8 itu, lalu hasilnya berikan ke guru. Jadi guru itu ngajar nggak antem kromo, nggak pokoknya ngajar. Guru ngajar berdasarkan siswa. Nah, diferensiasi itu yang paling bagus berdasarkan siswa. Siswa, different betul. Jadi siswa kakean gerak tidak pernah dimarahi karena gurunya sadar kalau dia kinestetis. Ini kan enggak. Siswa banyak gerak, nyembunyikan sepatu, nyembunyikan tas, mesti diselentik terus pokoknya. Padahal itu memang karakternya. Ya kan? Jadi guru itu penuh dosa. Nanti segera minta maaf ke murid. Marah karena nggak cocok dengan, iya marah karena guru tidak tahu, iya, ya kan? Berat loh jadi guru kalau begitu ya. Coba sekarang Anda tahu siswa yang melankolis, cirinya apa? Cek aja dulu siswa yang alisnya gatuk. Alisnya menyatu gini loh. Itu orangnya saklek hitam putih. Keren, disiplin. Nah, ajari sekali-sekali tenang, nggak disiplin, nyantai. Siswa yang andeng-andengin yang bibir, itu cerewet. Ajari untuk tidak cerewet. Dan seterusnya ya. Pak, berarti harus kenal seperti itu. Iya, karena Bapak Ibu yang berada di lapangan harus tahu kunci-kuncinya. Halo? Paham ya? Nah, diferensiasinya begitu. Ketika siswanya sudah different, berbeda, maka semuanya akan ikut berbeda itu. Cara menilainya berbeda, cara mengajarnya nanti beda, menu materinya beda. Yang kinestetis, dia pandai buat materi dengan gerakan. Dia teks prosedur tahu, cara nulis dia tahu kata-kata kunci dengan gerakan. Kalau yang audio, dia tahu kata kuncinya, ceng gitu. Kalau yang visual, dia cepat membuat peta pikiran. Peta pikiran. Sehingga dia belajar sendiri. Seperti saya kemarin di Tanah Suci ya, saya juga baru pulang Mas. Tapi sudah lama, tanggal 2 yang lalu. Sudah lama, jadi nggak baru, sudah tanggal 2. Saya punya kunci lewat peta pikiran. Jadi saya punya kunci Tarisa no Kogimawa. Itu ilmu saya di sana. Tarisa no bukan ya, no Kogimawa. Wah, akhirnya lancar semuanya, selamat semuanya dan alhamdulillah rezeki dan pokoknya berangkat sehat, pulang sehat, di sana nggak dijak orang, nggak diano orang, nggak, pokoknya kayak healing. Tarisa Kogimawa karena orang visual, jadi dia tahu mempeta pikirkan. Jadi buku-buku haji itu kan berat ngapalkan sekian ini. Diseringkes saja kata kuncinya Tarisa Kogimawa. Singkatan itu jembatan keledai. Ta itu tawakal. Pokoknya waktu ini sholat ya sholat, gitu kan. Ri itu ridho. Sa itu sabar. Terus 3 itu. Terus no Kogimawa itu tidak komen, tidak gibah, tidak marah, tidak kecewa. Tak singkat
Kogimawa. Enak kan? Memudahkan saya belajar. Enggak. Ojo dikira. Memperkirakan dia, nggak usah memperkirakan. Parisa Kogimawa. Itu jembatan keledai. Kan enak. Yes, kalau Dasa Dharma, Taji, Papa, Tera. Hafal ya. Baik, paham ya dengan begitu. Jadi diferensiasi itu menurut alirannya yang pertama apa? Siswa. Perhatikan diferensiasinya siswa. Tapi metodenya tujuannya sama, kurikulumnya sama. Tapi begitu penerapan dia diferensiasi. Yang diferensiasi acuan pertama siapa? Siswa. Maka guru diferensiasi itu yang pertama lihat warna siswa. Apakah dia ngentutan, nangisan, anak tunggal, orang kaya, orang miskin, ya kan? Yang kedua baru materinya apa? Materinya ini kemasannya beda. Ciri perempuan dan laki-laki apa? Perempuan itu halaman korteksnya agak lebar. Sehingga perempuan itu kalau gurunya ceramah kuat 2 jam. Siswa laki-laki kalau gurunya ceramah kuat hanya 15 menit. Setelah itu ya goyang-goyang, nyoreti mejo dan sebagainya. Itu ciri sudah. Ya, selang 25 menit siswa itu sudah pindah sana, pindah sini, pindah sini. Kalau nggak percaya tinggalin keluar. 5 menit aja balik, nanti posisi duduknya sudah beda. Itu laki-laki. Ya. Setelah materi, baru metodenya yang harus diferensiasi. Diferensiasi. Nah, metode diferensiasi seperti ini tadi. Apakah ini tadi ada gamenya? Materi kita ada. Apakah ada berbasis masalahnya? Apakah ada berbasis proyek? Proyeknya ini sudah jadi ini kan. Apakah berbasis inovatif? Ya. Apakah berbasis udah macam-macam. Jadi satu, siswa nggak merasa. Jadi guru itu pandai mainkan metode itu. Jadi jangan nyel proyek dari awal proyek, enggak, ya mainkan. Ada jalannya, ada ininya, ada simbolisasi, ada apa. Begitulah diferensiasi. Paham ya? Aduh, luar biasa. Audio Jungle. Audio Jungle.